Ini juga udah live nih. Iya, siap. Gimana? Bapak di dalam seperti apa Niko? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan. Terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa. Semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Bukti-bukti terlampir berapa banyak kok mungkin? Ada berapa? Ada banyak lah, gak usah sebutin banyak itu. Semisal apa aja? Apa aja yang dibahas? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ini termasuk Saksi. Komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga. Berarti apapun dari pihak V-nya sendiri dimasukin ya Bang terkait sindiran-sindiran di Instagram dan segala macam ini. Oh iya, ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densu. Kerugiannya sendiri nih kok seperti apa sih Mas? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Udah ada bicara nominal belum Kode? Hah? Udah bicara nominal belum? Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Orang ini tuh siapa? Ya si Terlapor. Oh. Jadi biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali harus yang kita sampaikan, sehingga 23 pertanyaan itu padat sekali. Ya, padat sekali 23 pertanyaan. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan gitu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pertanyaan seperti apa aja? Kenapa? Pertanyaannya seperti apa aja tuh Pak? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan ya. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang jadi dulu. itu jelas lah. Kode ini soal laporan kan awalnya kan soal pencemaran nama baik kan, tapi kan selain itu kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan tes DNA kedua si pihak keraguan instansi ini sendiri DNA-nya? Oh, kita masih fokus di laporan pertama dulu. Jadi laporan pertama ini yang fokus kita. Setelah laporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu loh. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut
dan ini terpenuhi unsur pidananya. Oh, tadi kan kata pihak Salon dalinya itu bahwa Koko duluan yang mulai di podcast Ya, seperti ini apa kan tanggapannya? sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Sharing gitu. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan bukan orang pintar. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan gitu, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Kalau ini bicara soal pidana sendiri, ini tega, maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Ferry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang baik. Oh, Ya, berarti ini buat efek jerah aja. ini demi kawan-kawan ya. Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Konsekuensi Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Maksud berarti nggak masalah buat klinik kalau misalnya pada akhirnya dia Loh, kalau dihukum. itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Sekarang ini masih lidik ya. Tahapannya panjang ini ya, nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 ke jaksa ya kan, baru ke pengadilan. Edukasi ada Tapi kemungkinan kalau- damai. Ini iya edukasi untuk masyarakat ini ya, supaya ada kepastian. Tapi kalau kau menawarkan justice kalau Restorasi. Ya saya nggak bicara itu. Itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah Itu kalau nanti kita itu bicara nanti lah. kalau udah ada justice restorasi restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana. Itulah kepastian. Oh, buat rencana tes DNA. Singapura gimana? Ya, Singapura gimana? Langsung banget tanya apa? Rencana tes DNA di Singapura. Oh. Ya tanya Ya dia. diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tapi udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Belum ada obrolan Tapi- sama pihak ya. sana belum untuk tes DNA selanjutnya? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Silakan Pak. Maaf Pak yang ganggu ya Pak. Kok dengan adanya kasus ini berarti bonding nggak sih sama istri sendiri dan menguatkan satu sama Tadi lain? yang tadi belum Tadi belum dijawab tuh. Tadi belum dijawab. Cakar. Ya. Yang mana dulu? Yang tes DNA yang soal kapan udah Kan udah ngobrol sama komunikasi pihak sama pihak. pengacara. Udah caranya ngubungin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke.
Dan kemudian masalah tes DNA ini, kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja, beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi, dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik itu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari, ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah, tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang, capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Capek juga ngejarnya. Bonding. Bonding kamu dengan aku. Dengan adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak usah sebut. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin ngelihat saya, wah Mas Denny udah bener segala macam. Bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menjaga kesehatan dari si Olive sendiri untuk misalkan program Iya. kan mau itu seperti apa sih? Kalau mungkin dengan ada pemberitaan ini kan pasti ngedown juga. Iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Nanti gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah, udah nggak usah dijual lagi. Zaman gue difitnah, emang lu nggak usah tanya. Coba lu jadi orang difitnah, satu Indonesia itu ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue apalagi namanya, gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Jadi melihat fokus kemarin kita, DNA kok. Ya? Apakah nantinya kalau diminta untuk Tunggu, bentar. fokus kita kepastian. Kepastian. Ya, kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, Ya. kan ini proses bergulir dulu, Iya, ya, supaya juga nggak dikait-kaitan dengan yang lain. betul. Kepastian Jadi kalau aja. kita bicara lagi banyak, ya Densu bicara banyak, nanti lebay bilangnya kan. Nah, jadi kita nggak bicara begitu. Yang jelas kita mau pasti, ya. Karena kita udah laporkan dan sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak-pihak yang dipanggil. Ya udah bergulir nanti selesai itu sampai ke persidangan. Iya. Tapi kalau pihak sana minta damai kok. Podcast gimana? Tapi kalau pihak sana minta damai, apakah laporan ini juga selesai? Apa? Kalau pihak sana ada etikat baik untuk meminta damai kok, apakah laporan ini selesai juga atau seperti apa? Nggak mau nanggepin itu, karena buat gue itu masalah, kata pengacaranya itu kan masalah ke depan. Saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi toh. Gitu. Mau damai atau tidak hak masing-masing. Kalau kami ingin menyelesaikan ini di hukum supaya ada kepastian. Oh, terlepas dari hasil tes DNA, kan saat sebelum menyampaikan pressure seolah-olah bicara tentang nafkah terus, apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan Dibantu. juga Pak, jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Ya, karena kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah, COVID now. Iya, kan dibilang berjuang di luar Itu narasi lu aja. Gue tolongin lo orangnya. Itu urusan dia. Masalah nafkah itu urusan lain. Gue kan dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama, kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kau paksa saya jadi pemain. Sekarang lo tahu semua komentar pengen jadi anak buah. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lo tanggung jawab. Oh, ini kan nggak terbukti ya kalau Ini juga kayak anak gue nih. oh, ini kan nggak terbukti kalau Oke, kau tahu nggak sih sebenarnya siapa? Oh, saya nggak tahu. Itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah.
Ya tanya ibunya. Oh, Denny, Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu loh. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti yang Iya, tadi. masukin bukti. Oh, Hasil tes Denny DNA. ngerasa bahwa pihaknya Ferry tuh kayak ternyata kabur-kaburan nggak sih, dihubungin nggak bisa, terus diajak damai ayo kapan, nggak ada respon segala macamnya kayak gitu. Kamu ngerasain gitu nggak? Aku bertanya sama Ko Denny. Aku boleh dong bertanya balik. Masa wartawan ditanya? Aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek. Udah itu aja sih. Kok kemarin kan habis podcast bareng Dr. Richard itu kan sempat digabungin via telepon kan, gimana itu kok? Iya, emosional. Gue diteriakin wah, ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, maksudnya aku cuma tegas aja. Mau tes DNA ayo, gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo, podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti gua. Kemarin kan di podcast Dr. Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement, nggak berani naik untuk ngobrol langsung sama Dr. Richard. Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue bisa ngomong. Dia nya pengacara Karena saya ingin dulu. pansos. Saya suka exposure ini. Wah, dikuat nih. Menurut saya bahwa si Dr. Richard Lee tes DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,1%. 0,01. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Pak Denny sendiri menurutnya gimana? Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan dong. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai buat konten terus sama dia, diungkit terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Iya kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya Densu. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa menurut saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini, udahlah, aku nggak usah ngomong. Nah, intinya menegaskan aja bahwa Kan exposure nih. menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa Manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi. Manipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit, diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second efek. Ini sampel Kalau DNA hasil lab, hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar di darah lu A. Oh, saya nggak percaya darah saya A. Iya, lu pergi ke rumah sakit lain. Itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke, anggaplah wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan perang lagi, kan? Berita lagi, gitulah. Udah ya. Siap. Baik, yang mendukung teman-teman buat pihak sebelah nggak usah melakukan tes DNA lagi. Ini tuh banyak banget yang Iya. ngomong gitu, gimana? Banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi. Saya tahu. Kewajiban. Tapi memang tidak ada kewajiban, betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Udah. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan pasti tolong. Pelajaran dan hikmah apa kok yang bisa lo ambil dari kejadian ini? Jangan nakal-nakal sama dia. Oke. Siap, thank you Terima kok. kasih banyak. Kok
ya. Udah bahasa mau ke Dapat. Cukup ya. Makasih ya teman-teman. Siap, Ya, lanjut, dia lanjut. semua tadi ya. Demikianlah Yuk, buka acara yuk. sama Denny Sumargo. Buka yuk.